terima kasih banget ini udah beliin makan gitu ya. Oh iya, alhamdulillah Pak, sama-sama iya, Pak. Iya, terima kasih. Tadi kita di dalam mobil enak banget, adem. Adem Pak ya? Iya. Cuman kita udah makan, kuda kita belum makan ini. Oh iya nggak apa-apa Pak. Jadi gini, abis Iya. ini kita makan dulu biar perut Bapak kenyang. Iya. Abis ini kita nyari rumput. Makanan rumput apa Pak? Iya, rumput. Rumput sama dedek nggak? Sama dedak. Ya udah nanti Iya. abis dari sini kita selesaiin dulu perut kita kenyang, kita Iya. cari rumput, kasih Iya. makan kuda, nggak apa-apa ya. Kita Iya. sekarang sini makan dulu Pak ya. Dia memikirkan gimana caranya biar kudanya tetap sehat, tetap bisa makan. Karena walau bagaimanapun sehari-harinya Pak Hasan itu hidup dengan mengandalkan kudanya. Pak, kalau misalnya ngerawat kuda, kan kalau setahu saya, teman-teman saya yang punya kandang kuda segala macam itu perawatan kudanya setahu saya ya Pak ya, itu Iya. kan mahal Pak. Ada kandangnya lah, ada maintenance-nya lah, Iya. ada macam-macam. Nah kalau misalkan si Docil ini ngerawat kudanya mahal nggak sih Pak? Butuh berapa duit Pak untuk ngumpanin gitu? Kagak ya, umpamanya dedak kita empanin ya. Kita ngerawat, kita empanin dedak. Umpamanya 5 kilo satu hari, gitu. Iya. Terus kita rawat, kita gosokin gitu. Iya, dan udah digosokin gitu Berarti udah. ya, Iya. Bapak ngerawatnya dengan apa yang Bapak bisa ya? Iya, Dari ilmu bisa. sendiri. Bisa. Kalau dedek sekilonya berapa ya? Sekilonya 3.000, Kalau 3.000, Bapak sehari ngabisin berapa dedek? 4 kilo lah. 4 kilo, Iya. berarti 3.000 dikali 4 ya? Iya, 12.000 berarti Pak ya? 12.000. Insya Allah. Iya, bagi empan kuda doang tuh dedak. Habis dari situ kita coba mewujudkan keinginan Pak Hasan untuk ngasih makan kudanya. Kita cari rumput dengan cara mengarit. Jadi sekarang kita pengen nyari rumput Pak ya. Dengan Iya, cara nyari mengarit ini udah bawa sabit ya Pak ya. Sabit. Buat cari rumput-rumput Nyari rumput untuk pakai makan kuda Bapak ya. Kuda bapak, iya. Di mana Pak? Di sini Pak? Di sini aja nih ngaritnya kita nih. Wah ini ada ular kan nih Pak? Enggak ada ular sini, Mak. Aman ya Pak ya? Iya, ayo kita ngarit sini. Kita cari rumput dari beberapa tempat dan akhirnya kita kumpullah satu karung. Ini lahan punya siapa yang ngomong Pak? Punya orang Jakarta. Orang Jakarta. Iya. Bapak kenal? Kagak kenal orangnya. Tapi secara nggak langsung ini Iya. kita nolongin dia Pak ya? Iya, nolongin Lahannya dia, nggak dipakai iya. tapi kita bersihin rumputnya Iya, buat kita makan kuda. Pakai makan kuda. Kayaknya udah cukup Pak ya? Cukup dah, cukup. penuh nih karungnya nih, Pak. Udah penuh, karung udah penuh. Yaudah ya. Dah. Ini Pak, Bapak Ya, pegang aja ya, biar saya ya. bawa karungnya. Ayo. Yuk. Kita potong dah, ayo. Kemudian kita kasih makan ke kudanya dan kudanya ternyata emang beneran lapar. Dengan lahapnya, Docil makan habis seluruh rumput yang kita bawa. Ini Pak, Iya, sampai nih Pak. Docil. Kayaknya dia udah bilang kelaparan tuh Docil tuh. Iya, Pada udah makanin kelaparan rumput-rumput. gitu, iya. Docil. Biar makan dulu ya. Ini, Pak. Ayo. Siannya udah pada lapar. Ya, udah lapar. Ini agak panjangan nih. Nah, Docil. Nih, Docil. Ya, demenannya kecil Pak deh. Iya. Suka dukanya Bapak selama 15 tahun naik delman itu apa Pak? Maksudnya ya mungkin banyak pelanggannya. Iya, gitu. banyak pelanggannya. iya, Tapi banyak kalau pelanggan. dukanya apa nggak sih Pak? Iya, enggak ada dukanya, kita main menarik pelanggan kadang-kadang gitu ya, ngomong anak-anak gitu. Oh, jadi anak-anak. Iya, Bapak dukanya nggak ada Nggak saat ada, naik kuda? iya. Beneran Pak? Kalau misalkan lagi sepi, kan duka juga Pak? iya, bukan kita kadang-kadang pindah, kita sepi semua pindah, namanya pindah lokasi gitu, nyari Oh. mana gitu. Jadi Bapak Iya. intinya
Iya. nggak pernah ada dukanya. Itu artinya adalah bener-bener Bapak menjalani profesi ini Iya. dengan sebaik mungkin dan dari hati tuh Pak ya. Iya. Iya, promosi itu kan begitu. Kadang-kadang kita kalau dapat duit sedikit, kadang-kadang bingung cucu kita harus keduman, anak enggak keduman, ya bini udah, bini kan gitu ya. Emang kewajiban kita gitu. Ya harus namanya bagi kata yang nggak dapat duit ya fokus kita menarik ini gitu. Fokus ya, gimana caranya Bapak Iya. tiap hari harus narik, harus dapat uang. Dapat uang, Satu gitu. lagi Pak, kalau misalkan Bapak lagi sakit, Iya. sakit nggak enak badan nih Bang, sampai Bapak nggak bisa bangun gitu tuh, Iya. Ibarat lagi karena lagi demam, lagi panas gitu. Bapak pernah nggak narik nggak? Ya kalau kagak lagi kurang sehat bakal narik kagak. Nggak narik. Iya. Berarti kan penghasilan hari itu nggak ada dong. Kagak ada, paling yang namanya ada bocah cucu yang narik gitu. Oh. Iya, dia yang menarik loh, kalau lagi kurang sehat. Gitu digantiin. Oh, jadi Bapak punya anak, Iya. punya cucu, Iya. Bapak kaderin juga nih, jadi Iya. kusir delman. Jadi di saat Bapak lagi sakit, Iya, dia nerusin gitu Pak ya? Nerusin, iya. Masya Allah. Dengan kuda yang sama apa kuda yang beda Pak? Ya enggak emang pegang kita ini cuma kita kayak kurang sehat. Ini yang pegang kita ya udah ini kita yang ngasih tuh, gitu iya. Oh yang lain masing-masing ada pegangannya gitu. Jadi gimana caranya biar dapur keluarga tetap iya, kebun Pak ya? Iya, gitu. Luar biasa. Dan alhamdulillah akhirnya aku sampai rumah juga bareng sama Pak Hasan dan juga ketemu sama Bu Reni. Alhamdulillah Bu, hari ini saya udah nemenin Bapak Iya. keliling naik delman, naik andong. Tadi juga lumayan banyak Mbak ya? Iya, banyak. Iya naik, alhamdulillah rezekinya. Tapi pernah nggak sih Bu, Bapak pulang narik delman, terus rezekinya sedikit gitu Bu. Bahkan bisa dibilang nggak membawa duit spesial pun pernah nggak Bu? Pernah, nggak dapat 1.000 aja udah pernah. Malah ibu capek ngurusin cucu, malah pulang nggak bawa duit, taunya mah cucu mah minta jajan. Nek jajan, anak ya orang tuanya bukan dagang gorengan, namanya kuli, itu kayak bukan dagang sendiri, kuli. Usah sedih, lihat lagi usaha kayak gini. Ya mungkin ibu dititipin cucu, mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu rezeki buat ibu ya. Mungkin anak-anak ibu lagi mencari rezeki di luar, ada yang dagang gorengan, ada yang jadi tukang bangunan. Ini semua Bapak sudah berusaha sebagai kepala rumah tangga ya Pak ya. Semaksimal mungkin saya ngelihat Bu dengan mata kepala saya sendiri, Bapak ini luar biasa. Ya mungkin pada saat itu Allah ngasih sedikit rezeki, tapi alhamdulillah Bapak Ibu juga banyak bersyukur. Iya. Menjadi sesuatu yang bisa jadi titik balik, Bapak Ibu bisa membawa rezeki lebih banyak lagi Bu ya. Tapi pasti perasaan saat itu sedih banget Pak ya. Ini Bapak kan sudah berusaha buat itu ya Pak ya. Iya. Intinya disyukuri Bu, mudah-mudahan kedepannya Bapak Ibu juga banyak rezekinya ya. Ketika kita ngobrol panjang lebar tentang keluh kesahnya Ibu sebagai istri dan juga Bapak sebagai kepala rumah tangga, mereka berdua sempat tangis-tangisan dan akhirnya saya ngelihat satu haru biru yang luar biasa karena Ibu akhirnya meminta maaf sebagai seorang istri, Bapak pun juga meminta maaf sebagai seorang suami. Minta maaf ya Pak ya, Emak ngomelin Bapak, ya udah Pak. Iya. Minta diampura saya Pak, ya Allah, Iya. nggak rezeki Bang, ya Allah. Ya, alhamdulillah hari ini kita banyak belajar dari Bapak dan juga Ibu. Mungkin kehidupan rumah tangga pasang surut, apalagi namanya ekonomi, harus tetap diperjuangkan oleh seorang kepala keluarga. Tapi hari ini kita belajar, seberapa pun yang didapatkan oleh kepala keluarga, harus disyukuri. Karena kalau misalnya kita bersyukur akan nikmat Allah, insya Allah Allah akan menambahkannya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.
Pak Hasan bersama istri dan ketiga cucunya tinggal di sebuah rumah sederhana yang hanya beralaskan tanah. Dindingnya terbuat dari batako yang sudah tampak kurang kokoh, tanpa lantai keramik, hanya tanah padat sebagai alas setiap langkah. Di dalam rumah tak banyak perabotan, hanya satu kasur tipis yang dipakai bersama. Tempat Pak Hasan, istri, dan cucu-cucunya tidur berdasarkan setiap malam. Meski terbatas dan serba kekurangan, rumah itu tetap menyimpan hangatnya kasih sayang keluarga. Udah ngantuk, udah capek karena kita seharian bareng sama bapak berkegiatan. Ketika aku tanyain, Pak, sekarang waktunya kita istirahat ya. Pak, ini kan udah malam Pak, berarti sekarang kita tidur di sini Pak ya? Nah, kita jadwalnya ronda ini kita. Malam ini jadi bapak ngeronda? Iya. Bapak nggak tidur di rumah Udah berarti? kagak tidur di rumah, jadwal kita ronda. Oh, jadi emang piket-piketnya malam ini ke bagian bapak? Iya. Ya udah kalau gitu saya berarti nemenin bapak aja di pos ronda ya. Ya iya, ayo. Ya udah. Ayo. Ayo Pak. Ayo. Nah, akhirnya aku berkeliling sama bapak, pakai senter ngeliat, dan alhamdulillah di sini ternyata daerahnya aman. Nah, ada hal yang mungkin salah satunya nggak bisa aku lupakan karena pertama kalinya aku mukul kentongan. Ronda. Ini biar kenapa Pak? Ini kode apa? Soalnya udah jam 2. Oh, jam 2. Jadi Iya. mukulnya 2 kali? 2 kali. Kalau jam 12 berarti mukulnya? 12 kali. Kalau 24 jam? Ya berapa itu mukulnya? Banyak banget. Banyak banget. Saya cobain Pak ya. Iya. Misalkan sekarang udah jam 3. Jam Berarti 3. mukulnya 3 kali Pak? 3 kali. Ini bukan sembarang kentongan, tapi mukulnya tiang listrik. Dan aku juga baru tahu ternyata kalau misalkan mukulnya sekali, dang, itu jam 1. Mukulnya 2 kali, jam 2. Oke Pak, kalau gitu sekarang kita lanjut keliling lagi Pak. Iya, ayo. Yuk. Ayo. Sana lagi Pak. Ayo. Akhirnya sampai ke pos ronda lagi, istirahat dan ngobrol-ngobrol, berkenalan, silaturahmi bareng sama teman-teman ada di sini, warga-warga sekitar sini. Hal ini mungkin hal yang tidak bisa saya lupakan, yang ronda bareng sama warga sekitar sini. Mau ngopi nggak Pak? Ngopi dong, Silakan ngopi. Pak, sikat Pak, biar kita ke rondanya pakai semangat nih. Bismillah. Udah taruh sini udah, tuh bareng-bareng. Oke, Ya. sini ya. Dingin banget ya hari ini ya. Bapak nggak kedinginan emang? Enggak, Ya, enggak. malah panas. Wah, kuat banget Bapak. Dingin banget nih. Pak, kenapa Pak? Udah dingin banget, mata ngantuk udah ini. Udah. Di saat aku lagi kedinginan, Bapak jauh lebih kedinginan. Dan akhirnya aku ngalah, aku lepas sarung ini, aku kasih Bapak. Ini Pak, kalau gini dipakai Iya. sarung saya aja Pak. Iya. Nanti kalau misalkan saya ada rezeki, Iya. nanti saya beliin jaket Pak ya buat Bapak ya. Ya amin, amin. Pak, banyak nyamuk Pak ya sini? Banyak, Dulu. emang gudangnya udah nyamuk lah. Ajian subuh dan akhirnya kita pulang ke rumah untuk beristirahat bareng sama keluarga. Bisa kita lihat ini Ibu Reni dan juga Bapak Hasan kalau misalkan tidur ini biasanya rame-rame bareng sama cucu-cucu. Ini sudah menjadi kebiasaan mereka, setiap malam mereka tidurnya selalu rame-rame gitu. Nah, makanya ini ada sedikit kasur tambahan untuk aku numpang tidur di sini ya. Kalau gitu selamat istirahat, dah selamat tidur. Kita tidur dulu, mari pada tidur. Berkunjung ke rumahnya Ibu Reni dan juga Bapak Hasan membuat suatu experience baru buat aku karena aku pertama kalinya ngobrol sama beliau dan aku akhirnya disuguhkan makanan seadanya, bener-bener seadanya.
Tuh, pagi-pagi sarapan kayak gini. Masya Allah. Pokoknya makan apa Iya. adanya, makan Apa jangan nih? terasi Makan makanya. goreng terasi. Oh, terasi. Ada goreng Iya. garam apa gitu, makanya apa adanya, yang penting ada Masya nasi. Allah. Coba punten nih Bu, Iya. saya mau Iya lihat. ya tuh. Oh ini terasi. Iya Terasi, iya, terasi. Oh jadi ibu makan cuma pakai nasi Iya, makan Iya. terasi. sama terasi. Sama Iya. terasi. Ini tiap hari Bu. Tiap hari begini. Aku makan nasi campur sama terasi. Tapi emang ibu di rumah nggak ada masak kayak ikan, ayam? Ya apa duitnya, aku udah dicari dulu. Ya kita kan kalau itu apa adanya dah pakai terasi tuh udah enak, indah baik, penting mah ada nasi. Jadi ibu bersyukur Bu ya, Iya. apapun rezeki yang Bapak dapatkan, berapapun rezeki yang Bapak dapatkan, disyukuri. Iya udah Kalau ada alhamdulillah. rezeki, alhamdulillah ada lauk. Kalau nggak ada rezeki, ya udah berarti Ya udah, nasi sama apa terasi adanya. aja. Iya, makan. Ya Ini kalau Pak. dapat rezeki gede kita beli ikan atau ngerasain Beli ikan ya. Kalau nggak ada ya udah pakai terasi udah enak. Masya Allah. Pak Hasan, Iya. Pak Hasan ini termasuk suami yang beruntung Pak. Amin. Ketemu ibu, ini istri yang sangat baik hati, Amin, amin, amin. nerima apa adanya, Amin, amin. berapapun yang Bapak dapatkan, Amin. ibu nggak pernah ngeluh. Mungkin nggak semua orang bisa merasakan dan juga bersyukur seperti ibu. Lah Ya, iya. Bapak senang nggak Pak? Senang. Kenapa Pak? Bapak tiba-tiba sedih kenapa Pak? Keadaan saya begini, Mak. Ya keadaan saya gini, makan sama goreng garam. Jadi nggak punya duit, susah. Ya alhamdulillah ya Pak. Apapun yang terjadi sama keluarga Bapak, Bapak tipikal orang yang tidak pernah menyerah ya Pak. Enggak, enggak. Bapak selalu bersyukur. Buat teman-teman semua yang lagi nonton ya, ini hal yang baru ya. Buat saya juga hal yang baru, dimana mungkin orang biasanya makan nasi ya dengan lauk yang banyak, tapi ibu adalah ibu orang yang sangat bersyukur apapun keadaannya, walaupun bapak juga cuma dapatnya sedikit, tapi beliau adalah orang yang bersyukur. Ini mungkin pelajaran buat kita semua ya, apapun keadaan kita asal kita bersyukur, niat kita baik, insya Allah semuanya diberkahi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin. Terima kasih. Luar biasa. Iya, sama terasi udah enak. Iya, Iya. iya. Ah. Saya nyobain Bu ya. Ya iya itu Ya, Bu, ya. bareng-bareng ya.